Clutch kali ini dengan AKM-nya. Wow, dan juga dapatkan sebenarnya juga dilakukan terus-menerus dari seorang Nonom berusaha untuk memberikan backup lagi, berusaha untuk mendapatkan lagi poin-poin eliminasi untuk tim Zina dan semakin lebih agresif lagi, lebih berani lagi dengan AKM dan Nonom mendapatkan knockdown tapi tidak yang kedua kalinya karena backup dari seorang Achan. Cukup padat tembakan pelurunya, bahkan sekarang Achan bisa survive, bisa selamat, tapi at least Nonom membuka jalan untuk rekan satu timnya untuk mereka bisa menerobos masuk ke dalam bagian play zone-nya. Iya, nice try untuk Nom-Nom. Permainan yang cantik juga yang dilakukan dari Achan walaupun dia low HP, tapi menjaga badan, jiggle-jiggle juga menghindari peluru, sangat pede sekali, on point juga dan berhasil mendapatkan placement lagi, mengantarkan untuk tim MCS bisa bertahan selanjutnya lagi. Tapi sejauh ini juga dari CXAL juga masih memantau dari bagian gudang, mendapatkan komponen cukup nyaman dan mereka tidak terlalu banyak membuat gerakan lebih. Tapi saat ini juga dari Kenia Capital Nine, mereka sudah menjadi cacing bersamaan dengan tim GPX. Oh, ini juga mereka bakal sulit sekali, kendaraan mereka juga masih bisa dipakai sih untuk bagi dari seorang Gempi. Tapi jangan terlalu lama juga kalau bakal disadari oleh tim-tim yang berada di bagian bukit, bakal menahan mereka lagi karena mereka masih mendapatkan circle, tapi untuk circle ke-6-nya belum tahu berpihak ke arah mereka atau tidak. Ya betul, dan juga kalau misalkan kalian fokus ke dalam elimination feeds-nya itu juga ada tim Bigatron S yang ada bagian center, itu mereka nyayur banget ke tim BNW dapat, ke tim Onyx juga dapat, bahkan sekarang nampaknya juga dari tim Aditama Kiau mendapatkan beberapa angle pick off-nya juga ke bagian defensif dari tim Anvoida, bahkan Tanara nampaknya di steal kill nampaknya oleh tim Bonafide kali dari seorang Relin, dan nampaknya seorang Gempi melihat terbuka begitu bebas juga dari seorang Onyx. Mikey di tapping dan itu nampaknya berusaha untuk melakukan hit market tapi masih terhalang dengan obstacle yang menyelimuti posisi dari tim Onyx itu sendiri. Wah, betul sekali Windy, dan circle berikutnya sudah update lagi dan ternyata Bigetron masih mendapatkan area circle yang cukup nyaman. Pilihan tempat mereka saat ini di game yang pertama sangat keren sekali, sangat menguntungkan buat mereka. Tinggal bagaimana mereka bisa set up defense mereka untuk bisa menahan masuknya semua tim dari semua titik. 4 titik berbeda. Dari kiri ada Alter Ego, depan mereka bahkan ada 4 tim. Aditama bergerak terlebih dahulu, Anveda juga masih menerima sebuah knockout dan ternyata Aditama memilih untuk tabrak untuk melakukan push, mendapatkan lagi knock berikutnya lagi, backup dari bagian belakang juga. Itu dia, ternyata Aditama juga menerima knockout 2 bahkan. Ini bencana juga. 2 teman mereka berada di bagian belakang akan sedikit menyulitkan mereka untuk kembali diselamatkan. Yes, betul, dan saling menembakkan satu sama lain posisi antara Aditama dan juga tim Anvoida. Boba juga dengan sigap langsung membuka beberapa smoke-nya untuk bisa melakukan upaya revive ke dalam posisi seorang Tanara. Tapi Onyx juga nampaknya udah semakin on fire lagi, mendapatkan beberapa pick off-nya ke tim GPX, Uji takedown, dan sekarang nampaknya dia seorang Vanilla berusaha untuk mencari lagi posisi lebih aman lagi karena Vanilla harus bergerak lagi untuk bisa masuk ke bagian bibir circle-nya. Tapi dilihat di depan mereka, Anvoida masih menjadi pengganggu yang sangat amat kental untuk tim Aditama. Ya betul sekali, sangat kental. Tapi di sisi lain juga Void sedang terjatuh dan ternyata Onyx bersama Capital Line sudah turun ke lobby. Saat ini juga menyisakan 10 tim. Alter Ego juga masih terus untuk memilih untuk melawan dari tim Void. Mereka menerima getaran granat terus menerus juga, tapi ternyata dari bagian belakang mereka juga akan datang lagi. Sudah terdengar fight yang dibangun. Granat kembali dibuka dari seorang Caroline, tapi Caroline juga bakal beralih ke bagian belakang. Fokusnya bakal dibagi juga ke bagian ladang. Melihat beberapa player dari GPX yang masih terus menerus melakukan proning dengan masuk tipis-tipis ke bagian depan. Mereka belum disadari juga, tapi saat ini juga Viper melihat satu player dari bagian Void. Roses di belakang pohon, spraydown kembali dilakukan tapi belum mendapatkan hitmarknya. Oh my god, malah Viper juga yang bakal menerima lagi sebuah panas molotov yang dibuka lagi ke areanya. Yes, betul, tapi untungnya masih bisa dihindari molotovnya oleh seorang Viper, dan backup dari seorang Milo mendapatkan pick off angle-nya juga ke bagian pertahanan defensif dari tim Void kali ini, dan pakai getaran belum mampu bisa menggoyahkan posisi dari tim Alter Ego yang masih standing strong dengan ketiga player mereka untuk saat ini. Bahkan Viper akan coba nge-flank juga ke bagian atas, ke bagian high ground untuk saat ini, dan nampaknya dari bagian belakang lihat juga Caroline dari Joyby berusaha untuk memaksimalkan lagi kembali smoke mereka, dan juga nampaknya dari Nets juga dilontarkan dari arah tim Void untuk menggugurkan lagi jalan pertahanan dari tim Alter Ego. Wah gila sih, ini semua posisi mereka seperti ya, bulatan juga saat ini diisi semua titik. Tinggal menunggu saja siapa yang lebih masuk ke bagian tengah menjadi tamu, dan ternyata juga Gea dari bagian kanan mendapatkan lagi satu buah knockout ke area dari tim Anfaeda. Menyisakan ternyata Aditama juga. 2 musuh mereka lagi menerima tekanan, dan itu dia Dedeo terlihat dari seorang Gea. Berhasil difinishkan. Aditama puas di posisi ke-7. 6 tim tersisa semakin memperkecil lagi untuk tim-tim yang berada bagian kanan agar mereka juga bisa mendapatkan space, dan Gea
Sendirian saja meratakan dua tim. Anfaida bersama Aditama menjadi makanan dari seorang Gea. Wow, lagi-lagi finishing point yang sangat amat berarti didapatkan oleh seorang Gea dan berhasil bisa memboosting lagi poin-poin eliminasi tentunya untuk tim Alter Ego. Tapi lihat Bigetron Ace, mereka masih kompak juga, mereka masih komplit dengan 4 poin mereka hingga detik ini. Bahkan dari seorang Babila juga mengkontrol ke bagian belakang karena masih ada satu tim lagi yang tersisa di bagian belakang backline yang harus dijaga dengan sangat rapi oleh tim Bigetron Ace. Iya betul sekali, ini keuntungan besar yang masih dimiliki dari Bigetron. Mereka masih mempunyai 4 player mereka yang bisa dipercayai fokus ke 4 titik berbeda. Mute bersama Nai bergerak dari bagian kanan untuk menahan pergerakan dari Void. Tentunya mereka sudah menyadari semua titik itu diisi oleh tim apa saja, siapa saja yang masih hidup. Karena mereka juga bisa melihat fight demi fight yang terjadi tadinya muncul di bagian fit elimination. Siapa yang sudah end, siapa yang sudah rata. Dan Babila juga bakal fokus ke bagian anak-anak dari CXHL yang sudah membuka asap. Otomatis pasti akan ada orang. Predict shoot kembali dibuka. Hitmarknya masuk lagi dengan UMP dan berhasil Audi terjatuh. Menyisakan satu player saja yang masih bertahan lagi. Berupaya terus dicari. Badannya belum terlihat. Tapi ini dia. Bigetron sudah mulai mengamuk di hari yang kedua lagi dan lagi di game yang pertama. Wow, tapi di tengah performa Bigetron sudah mengamuk, tapi diganggu juga fight-nya oleh tim Void dan seorang Carolan. Dan nampaknya Carolan semakin membuka posisinya juga karena informasi pastinya udah dapatkan juga oleh tim Bigetron dan plan juga dilakukan di seorang Babila. Terbuka dengan begitu bebas, berusaha untuk menggerakkan lagi posisi mereka untuk semakin mendekati lagi oleh tim Void. Tapi nampaknya Caroline gak bisa menahan peluru panas yang diterkan dari seorang Babila dan bahkan CXHL juga puas di posisi yang keempat. Oke, ini dia Void menyisakan beberapa player mereka saja. Alter Ego masih 3 player dan ternyata dari Bigetron juga tersisa 3 player mereka saja yang masih aktif. Kekuatan sama kedua rival yang sangat panas saat ini kita melihat dari kualifikasi juga. Mereka terus memberikan cyber mereka juga dan saat ini 11 poin elimination sudah dimiliki dari Alter Ego. Wow, tidak tahu awalnya mereka menerima tekanan tapi mereka langsung keluar manas. Mengeluarkan taring mereka saat ini nampaknya doa dari Opal ya. Oh Opal. Berarti sekarang Opal masih in ya, belum Opal out masih ya. in. Karena Kemarin Alter hampir Ego. out. Iya betul, karena Alter Ego di hari yang kedua mereka udah mulai bangkit lagi dengan total 11 poin eliminasi mereka kumpulkan. Bahkan lihat Joybi akan coba dicari nampaknya oleh seorang Babila tapi masih terhalang dengan rumputan yang menyimuti posisi dari seorang Joybi kali ini, Reski. Iya betul sekali dan tentunya Joybi juga bakal menyimak saja. Kalau belum terlihat dia bakal stay, tidak mau membuka tembakan. Dia bakal menunggu agar kalau Bigetron bersama membuka fight terlebih dahulu, otomatis dia bisa mendapatkan placement kedua laginya. Karena sejauh ini juga kalau dia terlebih dahulu membuka tembakan, otomatis dia bakal langsung disadari melawan beberapa player juga yang masih diungguli dari Bigetron. Saat ini Babila membuka ke bagian kanan. Milo sudah melihat, langsung membangun saja Milonya menjatuhkan seorang Babila. Ini berbahaya sekali dari Bigetron, langsung di end. Misalkan 2 player saja dan Nai harus melakukan regroup lagi untuk membantu seorang Mute yang masih bertahan di bagian kanan di balik pohon saat ini. Kalau knock, oh ternyata belum bisa ya kembali melakukan proning. 2 tim tersisa dan Void Joybi sudah tertangkap. Yes betul, 2 lawan 3 untuk Bigetron S dan juga Alter Ego. Dan bahkan hati-hati ada Nets mungkin di depan seorang Nate, tapi itu smoke ternyata untuk bisa memblokir lagi vision ke bagian luar. Karena Alter Ego menjadi pengganggu yang sangat amat berarti untuk tim Bigetron S. Kali ini dari bagian belakang juga nampaknya Mute bersama dengan Nai berusaha untuk nge-split lagi, berusaha untuk memperjarak mereka agar nanti kalau misalkan terprediksi posisinya tidak kedua-duanya berhasil bisa di pick off oleh tim Alter Ego. Wah gila. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Dengan 2 player dari Bigetron, apakah masih sangat kuat untuk menghadapi 3 player dari Alter Ego atau tidak? Saat ini mereka masih bisa melakukan proning, belum terlihat. Untungnya dari Alter Ego, mereka masih mendapatkan bagian sedikit cekungan atau lower ground. Dan ternyata Mute sudah terlihat, Spridan kembali lakukan. Beberapa peluru panas terus masuk dan Mute harus terjatuh. Last player standing saja menyisakan Nai yang langsung saja di-push dari bagian kiri dan kanan. Winner jika Nina di game yang pertama berhasil dapatkan dari Alter Ego. Go! Untuk game pertama dengan pembukaan yang sangat amat memukau dipertontonkan oleh tim Alter Ego dengan perolehan total poin eliminasi yang begitu gemilang juga didapatkan dengan total 14 poin eliminasi seharusnya dibawa pulang oleh tim Alter Ego di game kita yang pertama, Reski. Iya betul sekali. Akhirnya pecah juga ya. 500.000 masuk untuk Alter Ego. Waduh, nice try juga buat Bigetron yang harus puas karena mereka tertangkap satu persatu. Padahal
Di circle sebelumnya, dari circle keempat atau kelima, Ya. mereka sudah nyaman sekali mendapatkan bagian tengah. Bahkan circle terus berpihak ke area mereka. Tapi ya balik lagi yang seperti saya katakan sebelumnya, bahwa mereka benar-benar harus bisa melakukan setup defense yang sangat kuat. Karena mereka bakal menerima semua kedatangan tim-tim dari berbagai arah. Yes, betul. Berarti untuk Race of Champions kita, baik itu Alter Ego, Bigetron, Oni, ketiga-tiganya sama-sama sudah mulai mendapatkan WWCD yang mereka cari-cari. Dan Alter Ego udah mulai bangkit lagi. Mereka udah mulai up lagi performa mereka untuk di hari yang kedua dari babak Grand Final. Dan Lord Junior Win, gimana pendapatnya tentang performa dari tim-tim untuk game yang pertama? Gila ya, luar biasa hebatnya ya cara Alter Ego mereka men-screening out dari arah sebelah kiri perlahan-lahan, gak terburu-buru seperti tim-tim lain kayak zona ngecek.